Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan mereview kelebihan kekurangan dari Lenovo 120S ya teman-teman ya. Jadi yang akan kita review di sini adalah kelebihan ataupun kekurangan atau mungkin penyakitnya teman-teman yang perlu teman-teman hindari, karena kita kan kerjanya sebagai teknisi laptop, jadi sering nerima pasien-pasien yang ya segala macam bentuk penyakit dari setiap seri laptop ya teman-teman ya. Nanti akan kita ulas di sini teman-teman. Untuk kelebihannya dulu teman-teman ya, ini kita lihat dari desainnya, ini dia mudah dibawa. Ukuran layarnya 11,6. Dan salah satu kelebihannya ini teman-teman, coba teman-teman lihat, itu ada center ya, itu center kita ini untuk ngerekam. Dilihat di layarnya, ini dia sudah menggunakan atau sudah disematkan fitur anti glare teman-teman di layarnya. Jadi nggak apa ya namanya, nggak terlalu silau teman-teman. Jadi ini fitur anti glare di layarnya. Kita coba contoh untuk yang layarnya nggak fitur anti glare ini teman-teman ya, atau DOF. Kalau gampangannya ini DOF ngelihatnya ya, kalau yang nggak pakai anti glare ini. Nah ini contoh yang yang kanan tadi ada Asus E203 ya teman-teman ya. Coba dilihat bedanya ya. Nah untuk yang Asus itu dia contoh yang bukan anti glare teman-teman layarnya ya. Jadi agak glossy gitu. Jadi untuk kelebihan ini salah satu menurut kita kelebihan ya ini ya. Salah satu kelebihan seri ini ya itu layarnya sudah disematkan anti glare. Kalau untuk fitur teman-teman, untuk spesifikasinya dia ini sama ini Asus E203NAH ya, yang N itu sebenarnya speknya sama teman-teman, tapi bedanya di sini. Salah satu yang beda ini di layarnya, otomatis ini layarnya lebih mahal yang ini teman-teman. Terus yang kedua, ini kalau teman-teman lihat, ini tombol powernya ada di keyboard ya teman-teman ya. Nah ini tombol powernya ada di keyboard. Ya menurut kita sih sebagai teknisi kurang bagus kalau tombol powernya nyatu di keyboard teman-teman. Jadi lebih prefer unit yang tombol powernya terpisah kayak ini. Ini Asus E203 ini teman-teman. Ini tombol powernya terpisah dia. Itu kalau versi kita sebagai teknisi ya, karena ketika nanti ini rusak keyboard ininya, dia kadang nggak mau nyala teman-teman, ataupun mati-mati dia kalau ininya konslet. Kalau tombol powernya ini nyatu di keyboard ya teman-teman ya, karena kita sering nemuin di beberapa seri yang laptop yang tombol powernya di keyboard itu kalau dia konslet bermasalah, nyalainnya susah teman-teman ya. Nah ini kita balik teman-teman, bagian bawahnya bisa teman-teman lihat, itu ada stiker hologram Windowsnya teman-teman. Itu artinya dia sudah termasuk Windows atau Windows OM teman-teman. Jadi Windowsnya sudah resmi terdaftar di Microsoft sana. Terus kalau teman-teman lihat, ini untuk baut-bautnya ini teman-teman. Nah ini bautnya ini bentuknya bintang teman-teman ya, jadi bukan plus ya. Jadi kalau mau buka ini harus nyiapin obeng bintang teman-teman. Dia menggunakan bintang, bukan menggunakan yang plus. Oke, untuk di sebelah kiri teman-teman, di sini ada jack powernya, colokan bulat, di sini ada USB, di sini ada HDMI, di sini ada USB Type C teman-teman ya. Nah sedangkan yang di sisi kanan ini ada satu slot USB lagi, sama untuk speaker atau headphone, sama di sini ini ada satu lubang ini, itu untuk tombol ketika teman-teman mau install ulang atau mau masuk BIOS atau mau startup teman-teman ya. Jadi ini nanti pakai jarum, ini ditusuk pakai jarum. Nah jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Itu nanti kalau ditusuk jarum gitu nanti laptopnya akan nyala, akan ada menu untuk booting dan lain-lain masuk BIOS. Nah untuk penyakitnya ini teman-teman ya, yang harus diwaspadai ini, kita dapat pasien ini, yang ini unitnya. Yang perlu diwaspadai adalah ini keyboardnya nggak bisa sama sekali, terus sama baterainya drop, terus powernya nyala mati. Untuk nyala matinya nanti akan kita liatin ya. Jadi ini salah satu penyakit yang sering kita temui di seri Lenovo ini 120S. Itu keyboardnya nggak bisa semua,
terus baterainya drop, tiba-tiba drop. Nah, nanti penyebabnya itu akan kita kasih tahu teman-teman. Sebenarnya penyebabnya sepele teman-teman, tapi ya ini sambil kita lihat ya untuk teman-teman biar tahu speknya. Ini speknya prosesornya dan RAM-nya juga. Ya ini teman-teman ya, ini speknya Intel Celeron 3350. Terus ini Windowsnya ini kalau resmi dia di produk ID-nya ada OM-nya belakangnya. Kalau nggak ada OM-nya itu Windowsnya bukan nggak resmi atau bajakan biasanya teman-teman ya. Jadi ini speknya kalau teman-teman lihat review kita satunya itu dia speknya sama kayak Asus E203 yang NAH teman-teman, sama persis speknya. Jadi kurang lebih kecepatannya juga sama. Nah ini teman-teman lihat 0% baterainya, dia nggak mau nambah-nambah terus seperti yang di sini tadi ya, di kertas ini tadi baterainya nggak mau nambah. Nah itu 0% terus dia teman-teman ya, 0% terus. Nah terus untuk yang tadi keyboardnya nggak bisa, ini kita udah buka Microsoft Word ya teman-teman ya, keyboardnya nggak ada satupun yang bisa. Tuh nggak ada yang bisa teman-teman, satu pun nggak ada yang bisa. Yang bisa cuma satu ini, tombol powernya ini aja yang bisa seperti ini. Tuh nggak bisa teman-teman. Tuh jadi kerusakannya sesuai kayak yang di sini ya tadi ya, keyboardnya nggak bisa, terus baterainya drop, maksudnya nggak mau ngisi, nggak mau. Jadi ini adalah penyakit yang sering kita temui teman-teman, walaupun untuk seri-seri laptop lain yang baterainya tanam, tombol powernya nyatu gitu, itu memang sering kena keyboardnya. Tapi kalau ini double impact teman-teman ya, jadi selain keyboard baterainya langsung nggak mau ngisi teman-teman. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya sepele banget. Ini kita tanya ke pemiliknya, dia habis lama nggak dipakai teman-teman ya, beberapa bulan gitu. Jadi penyakitnya seri ini teman-teman mencegahnya gampang banget, jangan sampai lama nggak dipakai. Terus kuncinya seri ini dia ada di keyboard teman-teman, jadi teman-teman harus ngerawat keyboardnya ini. Kuncinya dia ini sebenarnya ada di keyboard. Jadi teman-teman kuncinya untuk seri ini adalah perawatan di keyboardnya teman-teman. Kuncinya ada di keyboardnya, karena kalau ini sampai bermasalah tadi lama nggak dipakai terus keyboardnya bermasalah, dampaknya double impact teman-teman, baterainya ikut ngedrop juga. Sedangkan harga baterai itu kan lumayan mahal, ini baterainya tanam. Ini kalau misal teman-teman mau lihat ini di power tuh nggak mau nyala. Di power kita coba ya tanpa charger ya, itu nggak mau nyala teman-teman tuh. Jadi untuk perawatan keyboardnya itu kita sudah punya videonya teman-teman ya, nanti kita taruh di deskripsi linknya itu. Jadi kuncinya adalah perawatan keyboardnya teman-teman. Tuh nggak mau dia, tuh nggak mau. Terus nanti ini yang contohnya kayak power nyala mati, nanti kita liatin ya kayak gimana. Nah ini teman-teman ya, ini sudah kita cas karena dia kalau tanpa dicas ini udah nggak mau nyala. Kita lihat yang dimaksud powernya nyala mati seperti apa nih ya. Ini kan ada lampunya ini, teman-teman perhatikan, ini kita power, lampunya nyala tapi mati, tep mati ya kan. Nanti nyala sendiri lagi, tuh nyala kan, baru dia mau nampil. Itu ya akibat dari baterainya itu teman-teman, karena pengaruh tadi lama nggak dipakai terus keyboardnya bermasalah, otomatis baterainya double impact. Bermasalahnya nggak cuma satu, nggak cuma keyboard aja, baterainya juga jadi nggak mau juga teman-teman ya. Nah layarnya juga udah sampai putih nih, nah, tuh pinggir-pinggirnya putih. Nah jadi teman-teman kalau pengen tahu perawatan keyboardnya bagaimana, karena kuncinya ada di sini, nanti langsung buka aja video kita yang tentang cara merawat keyboard ya teman-teman. Oke, demikian teman-teman ya review dari kami tentang kelebihan, kekurangan ataupun penyakit dari seri ini dan cara mencegahnya bagaimana, jangan sampai kejadian. Demikian review kita, semoga bermanfaat.